Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga malam hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rindu? Apakah yang sedang Bapak, Ibu sedang rindukan pada saat ini? Mungkin orang yang sakit akan merindukan memperoleh kesembuhan dengan cepat. Orang yang berada pada tempat yang berjauhan rindu untuk segera bertemu. Orang yang sudah lama tidak pernah bertemu mungkin merindukan supaya dapat berjumpa dengan orang yang sedang dirindukannya itu. Demikian juga pada saat ini, apakah berita yang paling Bapak, Ibu, dan saudara-saudari perlukan yang ingin kita dengarkan pada saat ini? Tentu kita menginginkan ketika ada berita baik, kabar sukacita yang menyatakan kalau COVID-19 ini akan segera berakhir. Saya yakin itu kerinduan kita bersama, di mana selama ini kita menginginkan persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, persekutuan di rumah Tuhan, persekutuan dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan dengan keluarga kita, persekutuan di tempat kerja kita. Pasti ini adalah satu kerinduan yang ada dalam hati kita saat ini. Sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah badai ini akan berlalu? Kapankah pergumulan dunia ini akan segera selesai? Adigado marujung saluhut na hamolonon sia tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Karena peristiwa ini yang sedang kita alami ini, COVID-19 ini, seperti penjajah yang sedang menjajah hidup kita tanpa perasaan dan tanpa belas kasihan. Merusak, mematikan banyak orang tanpa memandang tempat, waktu, tanpa memandang muka, tanpa memandang status, tanpa memandang usia, tua, muda, kaya, miskin, dan siapapun dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sebagaimana kita berdoa dan berharap untuk lepas dan bebas dari situasi serta kondisi sulit ini, demikian juga bangsa Israel dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 12 ini berharap dan memohon kepada Tuhan supaya mereka juga dapat lepas dan merdeka dari pembuangan Babel. Sesungguhnya mereka sangat tersiksa di pembuangan itu. Mereka dijajah oleh bangsa Babel. Hidup mereka sangat menyedihkan, memprihatinkan. Mereka ditindas, mereka tidak bebas. Tidak jauh dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kita harus di rumah dulu. Kita harus tinggal dulu tanpa bebas, melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya dan sebagaimana
biasanya. Sama seperti kita sekarang pun mereka sedang menanti-nantikan kapan waktunya kembali pulang ke Yerusalem, ke tempat mereka. Ada satu kata penting yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu ada kata rindu di situ. Rindu untuk bebas, rindu untuk pulang, dan rindu untuk kehidupan mereka seperti sedia kala. Nah, dalam situasi itu Yesaya hadir di tengah-tengah bangsa itu membawa kabar baik, memberitakan kabar keselamatan bagi bangsa Israel yang tengah dalam kondisi sangat sulit itu. Allah mengutus Nabi Yesaya kepada bangsa Israel untuk memberitakan satu kabar baik, satu kabar sukacita, satu proklamasi keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7-12 ini. Ayat 7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ini yang saya sebutkan tadi dengan proklamasi keselamatan. Dan ini jugalah sekarang yang sedang kita nanti-nantikan. Kapankah datang berita sukacita, berita keselamatan itu, berita yang menggembirakan itu mengatakan bahwasanya pergumulan kita COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Allahmu itu Raja. Berarti kalau dikatakan Allahmu itu Raja, Dia adalah Allah yang berkuasa dan Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan semua yang dipimpinnya dan bahkan atas kehidupan kita sekarang. Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Dan bukti dari kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukti tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kita ada 3. Yang pertama dalam ayat 9, Tuhan yang menghibur umatnya dan menebus Yerusalem. Artinya adalah Tuhan yang melepaskan kita dari berbagai-bagai pergumulan yang berat itu. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan tidak membiarkan kita begitu. Tuhan tidak membiarkan kita dalam derita kita yang begitu sangat mendalam. Tapi Tuhan memberikan penghiburan. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-9, bergembiralah dan bersorak-sorailah. Karena Dia yang menghibur kita dalam kondisi ini, Bapak Ibu. Dia yang selalu hadir di tengah-tengah berita duka yang banyak kita dengarkan. Harus kita dengarkan setiap hari update informasi yang mengatakan sekian jumlah yang sudah meninggal, sekian jumlah yang terpapar, dan sekian ODP, PDP, dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini Tuhan menjanjikan, Tuhanlah yang menghibur kita. Yang kedua adalah Tuhan yang menunjukkan keselamatannya pada ayat ke-10. Berarti Tuhan datang untuk menundukkan kuasa dunia. Dia memberikan keselamatan. Sesungguhnya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, bukan yang mencelakakan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, dan rancangan yang membawa kita kepada keselamatan. Yang ketiga, Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel penutup barisanmu. Ayat 12. Ini yang sangat boleh kita hidupi, mengatakan Tuhan sedang berjalan di depan kita. Saya yakin jika Tuhan sudah berjalan di depan kita, bukankah itu pertanda bahwa kita harus tetap dalam penyertaan Tuhan? Itu berarti kita harus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sudah berada di depan kita. Artinya rasa takut dan rasa cemas kita sekarang sedang diobati. Rasa takut dan kekhawatiran kita sekarang, kita dengan penuh yakin dan percaya mengatakan Tuhan di depan kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Tetapi Tuhan berada di depan kita, membimbing kita, membawa kita ke jalan yang Tuhan kehendaki, ke jalan yang Tuhan ingin, bukan ke jalan yang tidak Dia sukai. Jadi satu sukacita yang paling besar dalam firman ini, Dia berjalan di depan kita. Dia berjalan di depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita tidak takut, kita tidak goyah, sebab ada yang menuntun kita di depan kita, menuntun kita. Di kondisi sulit ini, di kondisi sangat menakutkan ini,
Tuhan ada di depan kita, tidak membiarkan kita dan tidak membiarkan kita sendirian tanpa penuntun di depan kita. Itulah yang menjadi jaminan kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Dia, karena Dia berada di depan kita. Sekarang, Bapak Ibu, iman kita sedang dikuatkan dan diteguhkan dengan satu keyakinan dan kepastian Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak tidur. Gusti ora sare. Tuhan kita tidak pernah tidur, Dia tidak lupa dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Karena itu 3 hal. Pertama, berharaplah terus kepada Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, selalulah tekun untuk berdoa, karena yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. God be with us. Tuhan beserta dengan kita, berjalan dengan kita. Dan Tuhanlah yang senantiasa membimbing langkah kita. Masih ingat dengan lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tangan kasih Tuhan yang sedang membimbing kita hingga pada saat hari ini. Dia tidak membiarkan kita jatuh tanpa penuntun di depan kita. Ingatlah, Allahmu itu Raja, Dia berjalan di depanmu, dan Ia akan menutup barisanmu, sehingga apapun yang ada di dunia ini tidak boleh merenggut sukacita pengharapanmu kepada Tuhan Allah kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, senantiasa berdiam dalam naungan-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Horas Shalom.